Jadi, kejahatan jalanan saat ini yang, paling, kita harus, apa ya, concern untuk kita selesaikan itu, pencopetan, penipuan terhadap wisatawan, terutama wisatawan asing itu, Oh, eee, iya 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 iya. banyak report ke kami dari pihak polisi gitu. Jadi, eee, i dari situ saya mencoba membuat satu konsep yang simpel namun bisa bermanfaat nanti untuk, kawasan Kota Tua. Karena Kota Tua sendiri itu untuk sistem keamanannya masih terpisah-pisah, belum terintegrasi. Jadi masyarakat tuh susah mau lapor harus kemana seperti itu. Kota tua yang dipilih karena memang mungkin ada latar belakang tersendiri karena memang Kota Tua adalah, objek wisata, Iya, Jakarta yang juga padat, banyak dikunjungi orang yang mungkin siap. di sana bisa berpotensi tingkat kriminalitas tinggi atau Iya seperti betul, apa gitu ya, Bu? betul. Jadi kenapa saya memilih Kota Tua, karena Kota Tua itu kan salah satu objek vital nasional strategis, juga pastinya, eee, pengunjung, wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara cukup luar biasa, mengunjungi Kota Tua dan pastinya dengan peningkatan, kunjungan dari wisatawan pasti, keamanan juga pasti ada masalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, selamat datang di podcast Budaya dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Bersama saya David Nurbianto, kembali kita berbagi cerita, belajar, mengenal, dan merayakan ragam budaya Jakarta yang penuh warna. Seperti biasa, sebelum memulai podcast, saya kasih pantun dulu nih ya. Jalan-jalan ke Kota Tua, lihat gedung bersejarah nan indah. Integrasi keamanan jadi kuncinya agar wisata terasa aman dan ramah. Asik. Nah kalau bicara soal Kota Tua nih, pastinya kita terbayang bangunan bersejarah, suasana klasik yang Instagramable, dan ramainya wisatawan setiap akhir pekan. Tapi di balik keindahan dan nilai sejarahnya, kawasan Kota Tua juga menyimpan tantangan besar. Bagaimana menjaga keamanan dan juga kenyamanan jutaan pengunjung yang datang setiap tahunnya. Nah kali ini kita akan ngobrol dengan sosok yang luar biasa yang ada di balik salah satu inovasi penting untuk menjawab tantangan tersebut. Selamat datang Ibu Rusmiati Wahyu Lestari. Selamat datang Ibu. Terima Saya kasih. panggilnya Ibu Ros aja ya. Boleh boleh. Bawa bunga mawar ke sini? Tidak dong pastinya. Tidak dong pastinya. Kirain Ibu Ros bawa bunga mawar karena namanya Ros ya. Dan beliau merupakan pengembang muda tinggi di bidang TIK Polda Metro Jaya. Sobat Budaya, kita nih sekarang akan ngebahas seputar sesuatu yang saya sendiri awam Bu sebenarnya. Tapi Oke, dengan adanya Ibu di sini mungkin bisa sedikit ngasih saya pencerahan tentang apa itu proyek Sigrafinas. boleh akan saya jelaskan. Asik. Secara umum aja nih Bu, Sigrafinas itu apa sih? Sigrafinas itu adalah konsep awal dari proyek saya. Jadi, Sigrafinas itu sebuah tagline yang saya ambil dari, strategi integrasi perangkat, jaringan, perangkat keamanan guna, mengurangi, eee, kriminalitas yang ada di, objek vital nasional. Oke, jadi sebuah sistem ya, Iya, sebuah sebuah sistem, sistem, inovasi yang Ibu Ros ciptakan betul, untuk bisa diterapkan, utamanya di objek objek vital. Kali vital, ini, salah satu contoh kasusnya adalah Kota Tua. siap. Kota Tua itu berarti proyek pertama ya? Siap project pertama. Wow, luar biasa. Terima kasih untuk memilih Kota Tua sebagai Siap. proyek pertama Bu, walaupun saya masih muda di sini, belum tua-tua amat. Kalau saya tua saya dipilih juga kali Bu ya. Jadi jadi proyek pertama. Nah buat teman-teman semua, Bang None Cangcingnya Bebe, sebelum kita ngobrol lanjut ke depan, saya mau ngasih tahu kalau keamanan juga harus dijaga dan kemampuan berpakaian juga harus dijaga ya sesuai dengan kaidah-kaidah seperti kostum saya pada hari ini.
kostum yang sangat kuning menyala ini. Persembahan dari Sandar Sakti. Tepuk tangan untuk Sandar Sakti. Terima kasih Sandar Sakti yang selalu support podcast Budaya Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Nah tadi kita udah dijelaskan soal singkat soal apa itu si Grafinas. Nah kenapa Kota Tua Bu yang dipilih sebagai proyek pertama? Iya betul. Jadi saya akan jelaskan tentang si Grafinas. Jadi dari hasil pengembangan saya dan penyempurnaan dari proyek ini, saya mengambil nama yang mudah diingat sama masyarakat, yaitu Lapor Aman Kota Tua. Nah, Lapor Aman Kota Tua saya ambil untuk bisa masyarakat itu lebih mudah mengenal gitu, dan pada pelaksanaannya nanti sangat mudah, sangat efisien untuk masyarakat konsumsi. Nanti akan saya jelaskan untuk itu. Oke, jadi memang sudah akrab sebelumnya dengan tadi yang sebelum si Grafinas itu sudah ada Lapor Aman Kota Tua. Belum. Jadi untuk si Grafinas ini judul proper. Namun setelah saya kaji di lapangan itu ada sistem pelaporan yang mudah dicerna masyarakat tuh apa sih? Kalau orang kan nggak tahu si Grafinas itu apa gitu. Jadi saya sempurnakan menjadi Lapor Aman Kota supaya Kota lebih Tua. akrab di telinga masyarakat. Karena sistem ini sangat mudah, sederhana, dan dengan menggunakan WA resmi saja. Oke. Jadi masyarakat nanti mudah mengakses. Kita tidak pakai aplikasi, namun cukup dengan WA. Nanti masyarakat bisa dengan mudah melaporkan kejadian yang ada di sekitar. Oke, jadi Kota untuk Tua. Masyarakat mudah dan gak ribet gitu loh ya Bu ya. Nggak ribet. Nggak yang terlalu teknologi ya. Karena kan kita kadang-kadang orang yang udah terlalu kalau bahas udah terlalu high tech kita sulit menjangkau. Nah ini lebih membumi, lebih gampang diakses masyarakat lewat dengan gadget WhatsApp. satu genggaman. Ya oke. Nah tadi kan saya tanya kenapa Kota Tua yang dipilih, karena memang mungkin ada latar belakang tersendiri, karena memang Kota Tua adalah objek wisata Jakarta yang juga padat, banyak dikunjungi orang yang mungkin di sana bisa berpotensi tingkat kriminalitas tinggi atau seperti apa gitu ya Bu? Betul. Jadi kenapa saya memilih Kota Tua? Karena Kota Tua itu kan salah satu objek vital nasional strategis. Juga pastinya pengunjung wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara cukup luar biasa mengunjungi Kota Tua, dan pastinya dengan peningkatan kunjungan dari wisatawan pasti keamanan juga pasti ada masalah ya Mas. Dalam hal ini banyak yang saya mencari data-data statistik, data-data sekunder yang ada di Polres itu banyak sekali kejahatan-kejahatan konvensional maupun kejahatan istilahnya sangat perlu atensi untuk dibikin sistem yang terintegrasi seperti itu. Nah menurut data apa yang potensi kejahatan yang perlu masyarakat waspadai ya? Apakah copet misalkan atau curanmor misalkan gitu? Jadi kejahatan jalanan saat ini yang paling kita harus concern untuk kita selesaikan itu pencopetan, penipuan terhadap wisatawan, terutama wisatawan asing itu banyak report ke kami dari pihak polisi gitu. Jadi dari situ saya mencoba membuat satu konsep yang simple namun bisa bermanfaat nanti untuk kawasan Kota Tua, karena Kota Tua sendiri itu untuk sistem keamanannya masih terpisah-pisah, belum terintegrasi. Jadi masyarakat tuh susah mau lapor harus kemana, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan nanti masyarakat menemukan ada wisatawan asing Lapor yang aman dikerjain Kota ibarat Tua, kata gitu iya, ya, betul. beri kelak telur satunya 1 juta misalkan gitu ya Bu, ditembak harga. Dan itu salah satu tindak kejahatan juga Bu ya, itu tiba-tiba penipuan itu ya. Penipuan. Kelak telur how much? 1 juta. Oh 1 juta. Terlalu dinosaurus kali itu ya. Nah tadi selain potensi-potensi kejahatan yang akan dicegah pastinya dengan lewat pelaporan masyarakat, mungkin apakah ada pelatihan-pelatihan juga Bu nanti kepada utamanya pelaku-pelaku usaha mungkin UMKM yang berada di sekitar Kota Tua untuk disosialisasikan tentang program ini? Betul, jadi kami dari kepolisian, terutama saya dari bidang TIK, membuat beberapa proyek dalam hal ini
membuat satu infrastruktur teknis itu WhatsApp resmi. Jadi WhatsApp itu sudah kami daftarkan ke Telkom. Nah itu nanti khusus untuk bisnis, dalam artian setiap masyarakat yang akan mengakses ke kota aman ya, kota lapor aman Kota Tua, itu langsung masyarakat melihat itu, terima kasih Anda telah menghubungi begini-begini gitu. Jadi nanti ada secara otomatis pesan itu diterima dari operator kami di mini comment center itu, lalu otomatis juga sudah terkoneksi di CCTV tempat aduan masyarakat. Ya seperti itu sih, Mas. Itu secara teknis ya, Secara teknis teknisnya. simpelnya seperti itu ya. Jadi memang ada comment centernya juga Ada yang comment standby center. 1 kali 24 jam. 24 jam. Dan kita juga akan ada pelatihan untuk unit satuan pengamanan dan juga operatornya. Jadi operator yang mengawaki nanti juga akan kita latih, karena memang ada prosedur-prosedur harus dilakukan seperti itu. Oke, itu kan tadi upaya untuk mencegah ibaratnya ya. Jangan sampai kita berdoa memang Kota Tua aman. Tapi kan namanya tindak kriminalitas, kita nggak tahu kan, namanya kejahatan kan ngelihat peluang dan segala macam. Nah jika memang terjadi sesuatu, prosesnya akan secepat apa sih untuk ditangani? Iya, jadi konsep kami untuk lapor kota aman ini, kami akan ada pelatihan dari beberapa unit. Dalam artian di sini kan di Kota Tua itu kan kompleks sekali, ada dari Bank Mandiri. Betul, wilayahnya luas. Bank 4 Mandiri hektar biasanya ya. buat syuting film tuh Bu ya. Ya, ada 4 hektar, itu kan cukup luas betul. sekali, dan kita sudah juga pasang beberapa CCTV di sana untuk memudahkan dari pihak keamanan memonitor. Dalam artian ada beberapa gate di sana, itu nanti ada dari pengamanan, kita kolaborasi dari Satpol PP, dari unit UPK sendiri, bahkan dari polisi. Nah nanti dari masing-masing gate itu, misalnya nih ada terjadi kejahatan di Jalan Beos misalnya. Iya. Nah itu nanti dari sistem sudah secara otomatis dari operator menyampaikan, ini dari CCTV terpantau ada orang yang mencurigakan misalnya. Nah, nanti terkoneksi tuh dari tim yang ada di sana gitu. Jadi harapan kami untuk prosesnya itu 10 menit lah atau 5 menit lah. 5 menit bisa langsung mempersempit pergerakan dari pelakunya, itu harapan kami ya, mudah-mudahan kedepannya dengan sinergitas dari beberapa unit satuan pengamanan itu bisa terrealisasi dengan baik. Iya ya, karena juga areanya luas, mungkin juga tidak cukup waktu untuk pelaku kejahatan melarikan diri yang jauh gitu Bu ya. Kecuali dia ngumpet di balik-balik batu di Kota Tua. Kalau ngumpet di balik batu, semen aja sekalian Bu. Tapi kalau memang nanti dengan luas 4 hektar itu, dan mungkin ada dukungan dari Pemprov dan sebagainya untuk penambahan CCTV di tempat-tempat yang sekiranya rawan tindakan kriminal, saya kira itu lebih bagus lagi gitu. Karena untuk sekarang di proyek ini masih ada keterbatasan tentang pengadaan CCTV gitu. Dan pengadaan CCTV itu juga kita yang memprakarsai gitu. Oke. Jadi masih banyak butuh sinergi gitu ya. Sarana dan prasarana utamanya. Mungkin nanti berkelanjutan kali. Oh pasti Bu, pasti nanti kan berkembang tuh, bukan yang namanya zaman sekarang orang jahat kan canggih-canggih Bu ya. Pasti kan kita harus ada follow up mengikuti perkembangan kecanggihan mereka. Siapa tahu ada yang penjahat yang tiba-tiba pura-pura selfie di CCTV kan sering tuh. Kalau pura-pura selfie doang bukan tindak kejahatan Bu ya. Betul, itu udah ngeledek kita nih aparat nih kan. Itu hukumannya apa Bu kalau boleh tahu Bu? Kan sering tuh Bu kalau wisatawan yang suka numpang selfie di CCTV. Kan kita nggak tahu yang jaga CCTV itu siapa. Kalau ya sebenarnya itu kan bentuk ekspresi ya. Sebenarnya tidak masalah sih, asal tidak merugikan orang lain. Iya. Asal jangan minta dicetak, habis itu fotonya ya repot. Oh iya, tidak melayani cetak foto di iseng-iseng selfie di CCTV Bu ya. Ini khusus untuk tindak kriminal dan kejahatan. Nah, kalau itu kan tadi kita ngomongin kriminal kejahatan berupa copet, pencurian dan lain-lain. Termasuk nggak tindak
kejahatan berupa apa ya istilahnya mengganggu ketertiban umum yang Betul, sering kita sebut, anggaplah yang paling sering terjadi adalah tindakan vandalisme misalkan. betul. Kayak tadi kan Kota Tua kita tahu punya banyak sekali benda-benda bersejarah gitu yang barangkali sering diincer besi-besinya gitu Bu ya. Siap. Itu Ya. juga termasuk Bu ya. Iya termasuk. Jadi kenapa kita itu berkolaborasi dengan stakeholder terkait terutama Satpol PP tentang ketertiban umum kan Satpol PP yang nanti harus turun. Ya. Kalau Polri ke pidananya Ya. gitu. Jadi Satpol PP terkait dengan pedagang liar atau parkir liar itu kan Satpol PP harus turun gitu. Apalagi vandalisme. Nah, itu juga nanti bisa berkolaborasi dengan kita gitu. Berarti kalau tiba-tiba ditembak parkir 50.000 boleh lapor Bu ya? Boleh. Boleh ya Bu ya. Kalau 50.000. emang parkir Karena liar kita Bu ya. kan merakyat kan di situ ya. Harusnya 5.000 jadi 50.000. Padahal bawa motor Supra doang mau diminta 50.000. Keren nih, keren. Jadi kalau saya ngeliat saya sering ke Kota Tua, utamanya saya syuting ya. Tadi di Museum Bank Mandiri itu kan luas banget tuh ya, ada banyak-banyak. Di depan itu stasiun tuh ya. Ya di depan stasiun itu sering dijadiin lokasi syuting tuh Bu sama sineas-sineas kita. Emang kawasan Kota Tua nih seksi lah ibaratnya Betul, untuk betul. wisatawan. Bisa untuk para pekerja seni juga emang karena looks-nya sangat oke banget. Nilai-nilai sejarah ya dan Betul. budaya tuh luar biasa di situ. Iya dan mungkin dengan adanya ini juga bisa Pastinya kalau meningkatkan apa ya istilahnya daya tarik untuk Kota Tua sendiri dari itu mancanegara ya. Betul. Turis-turis itu saya lihat antusias sekali di Museum Fathahillah, mereka foto-foto, dan kita juga dengan polisi pariwisata tuh di Direktorat Pamawit itu kita foto dengan turis, dengan mereka tertarik sekali. Iya, apalagi mereka. orang mancanegara kan, Iya, mereka betul. kan yang lebih utama kan keamanan dan Iya, kenyamanan Bu betul, ya. betul. Benar. Itu prioritas utama kan, Iya. dan bisa pastinya meningkatkan ini ya ekonomi, kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar ya dengan Benar, kalau wisatawan aman rame, ya. roda ekonomi berputar, bergerak. Pasti. Luar biasa nih, Bu Ros. Nah, ke depan si Grafinas ini sudah dalam tahapan sampai di mana nih Bu untuk bisa benar-benar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas? Siap. Jadi Sri Grafinas ini kan baru berjalan Iya. progresnya. Kita sedang membuat mini comment center berikut perangkatnya, dan juga kita nanti akan ada pelatihan juga untuk tim operator juga dari unit-unit satuan satgas ya, di situ akan kita adakan pelatihan. Jadi dalam hal ini untuk uji coba nanti juga ada timeline-nya lain juga gitu, untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat. Jadi nanti ada barcode di situ, kita bikin ada barcode sama nomor handphone untuk layanan aduan, itu nanti sudah terpampang di mini comment center di situ. Mini comment centernya Ada di dalam kawasan kan? Ada dalam kawasan, ya. Nanti pokoknya di situ ada kayak pos mobo gitu, tulisannya lapor aman Kota Tua. Nah, itu program dari saya itu. Mudah-mudahan bisa membantu ya, walaupun skup kecil, insya Allah bisa bermanfaat untuk keamanan di sana gitu. Amin. Kita doakan program si Grafinas ini benar-benar berdampak utamanya pada menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar daerah wisata dan juga menjaga keamanan objek vital di Indonesia, salah satunya Kota Tua nih. Nah, peran penting apa aja nih Bu yang ada di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK Polda Metro Jaya dalam mendukung keamanan objek vital nasional? Jadi kita menyediakan itu Mas David, jaringan CCTV, yang mana kita juga ada kerjasama dengan pihak Telkomsel, kita dipermudah gitu ya, karena itu merupakan objek vital nasional. Jadi dari pihak pimpinan kami juga dari pihak CSR itu mendukung penuh gitu ya. Selanjutnya juga kita membuat mini comment center juga perangkatnya. Nah, di situ juga ada pelatihan dan sebagainya, itu pure
kita dari TIK. Oke. Ya, dalam hari ini saya sebagai dari leadernya di situ. Dan saya punya tim efektif untuk bisa membentuk ini semua gitu. Berarti memang timnya sudah solid dan sudah Sudah berjalan solid. sebelumnya Bu ya, sebelum ada program ini pun memang Iya, sudah ada kita membentuk timnya tim itu ya. Siap. Seefektivitas apa sih Bu? Seefektif apa dengan adanya CCTV yang tadi Ibu bicarakan terhadap pengurangan potensi-potensi kejahatan? Ya, pastinya CCTV itu kan deteksi kejahatan otomatis ya. Istilahnya kalau manusia mungkin kan agak terbatas gitu. Namun dengan adanya CCTV di tempat-tempat yang sering terjadi tindakan kriminal itu pasti sangat membantu kita selaku unit pengamanan gitu. Karena dengan CCTV itu kan kita nanti ada satu layar yang khusus untuk memonitor seluruh spot-spot yang rawan ya. rawan gitu. Jadi apabila nanti kita di dalam CCTV itu melihat Mas David, orang-orang mencurigakan gitu. Nanti kita juga ajarin gimana kita mendeteksi orang-orang yang sekiranya itu tadi yang namanya edukasi, itu tadi training itu ya, mencakup itu juga ya. Ada ciri-ciri ciri-ciri orang ya. mencurigakan. Ya. Saya termasuk gak Bu? Oh bukan, itu model kalau Mas David ya. Kirain. Ini Jadi ciri-ciri orang mencurigakan, saya udah takut aja termasuk orang mencurigakan. Ya, biasanya gitu. dari gaya berpakaian atau dari apa nih Bu? Iya, dari pandangan terutama. Sorot, dari gerak-gerik ya, benar gerak-gerik. Dari gerak-gerik, terus dia dari performa itu kelihatan. Ya misalkan bolak-balik situ mudar, aja tapi mandir aja tapi nggak ngapa-ngapain. Itu mah orang nganggur kali Bu. Bukan. Tapi bolak-balik aja nggak ngapa-ngapain. Tapi gestur itu bisa terbaca Mas David. Oh iya ya. Iya. Ya, Ibu yang itu pakai insting. Jagonya nih, Ibu jagonya nih. Kita juga udah pelatihan tuh, pelatihan di luar gitu ya tentang kita gimana sih mendeteksi waktu itu ada teror bom gitulah. Jadi kita diajarin untuk itu mendeteksi orang-orang mencurigakan. Ya intinya mah jangan main-main ya, karena emang udah terdidik nih, nggak sembarangan. Jadi memang betul. udah punya skill untuk menilai mana orang yang punya potensi jahat, mana yang enggak. Betul. Gitu. Dan nanti kan kita bisa sampaikan kita kan punya WA group untuk komunikasi digital di situ dengan tim Satgas Keamanan. Nanti di titik tertentu misalnya orang yang mencurigakan itu di Jalan Beos misalnya. Nanti sudah otomatis tim yang ada di sana nanti kita sounding, tolong nih gitu. Jadi udah terintegrasi gitu loh Mas David. Jadi memudahkan kita sebenarnya. Kalau sudah terintegrasi itu kan enak ya, dari CCTV sana, CCTV di ujung mana, yang tempat-tempat itu sudah kita pasang semua. Iya, jadi membatasi ruang gerak ruang gerak ya betul. Benar. Membatasi ruang gerak para pelaku kejahatan untuk mikir-mikir 1000 kali lah untuk mencoba untuk ini ya, membuat teror di situ gitu kan. Ya betul. Nah kalau boleh tahu, ini potensi kejahatan kan apa aja ya, mungkin Ibu bisa detailin segala macam. Nah yang saya pengen tahu, yang paling terbesar sekali ini yang rawan di Kota Tua itu apa sih Bu? Yang paling banget sering mungkin secara data, secara pengalaman yang paling sering kejadian lah istilahnya yang terus berulang. Kalau sering sih pencopetan gitu ya. Copet itu sering banget. Kadang misalnya kayak bule nggak bisa ngambil ATM nih gitu. Jadi ada orang kita nih yang ada niat jahat, dia coba membantu gitu. Modus bantu ya. Di ATM. Itu sering juga asing ya, warga asing gitu. Berarti targetnya emang yang paling rawan itu emang wisatawan asing. Iya, wisatawan asing itu ada beberapa kali saya data sekunder dari Polsek seperti itu. Jadi kasihan gitu kan, itu kan akhirnya yaitu menurunkan citra kita kan. Betul. Citra destinasi wisata yang ada di Jakarta gitu. Iya benar-benar. Jadi jangan sekali-kali nih kalau program si Gravina sudah jalan nih, pelaku-pelaku kejahatan nih berani-berani lagi ya untuk istilahnya memperdayai para wisatawan kita. Betul. Di Kota Tua nih, luar biasa sekali Bu. Nah kalau tantangan terbesar Bu, kalau boleh tahu nih, tantangan terbesar dalam mengimplementasikan teknologi keamanan modern nih di kawasan wisata bersejarah Kota Tua itu apa Bu? Tantangan besar pastinya, harapan saya juga mengajak masyarakat untuk peduli dalam artian dimanapun kita berada dengan sistem aman dalam satu genggaman, dalam artian kita kan semua punya gadget gitu. Misalnya di tempat
mana gitu ada kejadian apa, jangan sungkan-sungkan, langsung report, share lokasinya dan situ sudah langsung muncul kepada sistem kami gitu. Jadi nanti keamanan terdekat pasti akan langsung ke tempat itu. Gitu Mas. Jadi mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan ya, dalam artian setiap ada kejadian apapun untuk bisa menginformasikan kepada kami khususnya di area Kota Tua. Selanjutnya lembaga yang solid ya. Jadi integrasi antar lembaga ini kan kita ada beberapa lembaga dari Satpol PP, dari unit kepolisian juga dari UPK Kota Tua. Ini kalau kita nggak solid ya kan, nggak koordinasi dengan baik, pastinya untuk mengelola keamanan juga kurang maksimal dan itu harus kita tingkatkan gitu kan. Dan pastinya juga sistem istilahnya dari lapor aman Kota Tua ini harus berkelanjutan ya gitu. Nanti bukan hanya sekedar proyek namun bisa menjadikan satu standar prosedur yang permanen ke depannya gitu, bisa diaplikasikan ke beberapa, maksudnya di destinasi wisata yang ada di Jakarta, bukan hanya di Kota Tua gitu kan. Ya pastinya dari Dinas Pariwisata nanti itu yang akan mengintegrasikan semua itu. Iya pastinya saling berbagi Terkait, data ya, iya, saling betul. berbagi data. Maksudnya setelah Kota Tua ini kira-kira objek vital manakah atau objek wisata manakah yang paling mungkin untuk diterapkan atau dicontoh program Betul. Sigrafinas ini ya. Betul. Ya kalau buat saya sih sebagai warga Bu ya, kayaknya kalau denger ini ya mungkin bahasa simpelnya memangkas birokrasi kali Bu ya. Biasanya kita kalau harus Harus ke kemana polsek nih? mana nih ya, Iya, ke pos betul. mana nih ya. Betul. Nah, karena kan dalam keadaan panik, linglung gitu kadang pikiran tuh suka nggak jernih Bu. Betul. Iya. Kadang kita tuh Dan responnya tuh belum tentu respon cepat. bener. Gitu ya. Itu yang proyek ini dibuat untuk memudahkan masyarakat bisa dimudahkan untuk Mas, ya minimal menurunkan angka kejahatan lah gitu. Ya. Tadi kan peran serta masyarakat juga pasti dibutuhkan Bu ya. Yang Betul. tadi jangan ragu untuk lapor. Lapor. Dan ya mungkin ada ini enggak, mungkin ada niat ngasih reward gitu untuk yang paling sering lapor, si paling lapor misalkan. Si paling lapor. Jadi misalkan David Nurbianto nih sehari ini dia udah 10 kali lapor nih, kita kasih apa ya? Tidak bisa begitu Mas Nggak bisa David, juga. karena pelaporan itu kan sifatnya yang urgent ya. Jadi kalau yang dimaksud Mas David itu kan keisengan. Nah itu kita kurangin, jangan sampai ada keisengan dengan dari masyarakat. Misalnya ada terjadi ini padahal tidak ada. Nah itu kita juga sama-sama ya mengedukasi mereka seperti itu. Jadi bukan untuk main-main. Iya, gitu. jadi bukan buat iseng-iseng gitu Bukan ya. Tapi kalau iseng-iseng. memang beneran laporan saya 10-10-nya bener Bu. Ya nanti mungkin akan ada evaluasi, ini nomor ini beberapa kali menghubungi tapi hoax. Ya pasti ada nanti ke arah kita pidananya gitu. Oke, jadi ya jangan mentang-mentang ini program bisa dengan mudah dengan WhatsApp, jangan sekali-kali nyebarin hoax. Maksudnya Betul, kan gitu Bu ya. betul, iya. Jadi harus berdasarkan data dan fakta yang benar-benar terjadi di lapangan. Karena Betul. ada orang yang ngecek dan cross check langsung pastinya. Betul ya. Saya pikir kalau memang beneran membantu gitu Bu, 5 laporan saya jadi duta gitu, duta Sigrafinas. Jadi duta Sigrafinas. Tidak bisa kalau dalam hal ini ada duta lapor ya, duta pelapor. Iya, pelapor. Atau ada door prize kipas angin gitu ya. Tapi emang ini memudahkan sekali masyarakat untuk bisa yang tadi yang saya bilang, yang berusaha di sekitar, yang memang bolak-balik lewat daerah sekitar, memang pergi pulang kerja lewat sekitar, dan memang khususnya untuk wisatawan agar lebih nyaman dan aman Bu ya. Betul. Terima kasih atas waktunya menjelaskan tentang apa itu program Sigrafinas, program yang digagas oleh Ibu Ros ini untuk menjaga objek vital, utamanya objek wisata Kota Tua. Baik. Abang Nonen cangcingnya Babe. Keamanan bukan lagi hanya soal patroli di lapangan, tapi juga bagaimana teknologi dan kolaborasi bisa menyatu untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Melalui Sigrafinas, Kota Tua kini memiliki sistem yang lebih canggih dalam mendeteksi dan mencegah potensi kriminalitas.
Kehadiran CCTV pintar, integrasi data, hingga mini comment center membuat pengawasan lebih cepat, tepat, dan terarah. Hal ini tidak hanya melindungi wisatawan dan juga masyarakat, tapi juga memberikan rasa percaya diri bahwa kawasan bersejarah ini benar-benar dijaga dengan serius. Inisiatif ini menjadi bukti nyata bahwa keamanan bisa berdampingan dengan pariwisata dan pelestarian budaya. Terima kasih waktunya Ibu Ros. Ya, terima kasih Semoga Mas sukses David. selalu ke depannya. Mohon doanya program ini terus berlanjut dan berkelanjutan. Siap. Jangan sampai di proyek saat ini aja. Ya, jangan sampai di kota tua doang, Bu. Jangan Kita sampai di cari kota kota yang tua. lebih tua dari kota tua, Bu. Siapa tahu ada lagi kota yang lebih tua. Dan harapannya nanti dari Dinas Pariwisata bisa mengintegrasikan Siap, di intinya seluruh kolaborasi destinasi berjalan kita bisa. beriringan, Bu. Siap, Amin, terima amin. kasih Bu Ros atas waktunya. Semoga perbincangan yang sangat menarik ini kita bisa belajar bahwa menjaga keamanan bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang kolaborasi, kepedulian, dan juga inovasi. Semoga si Grafinas bisa jadi inspirasi bagi kita semua untuk menjadikan kota tua dan Jakarta semakin aman, nyaman, dan membanggakan sebagai wajah budaya Jakarta di mata dunia. Jangan lupa dukung terus podcast budaya dengan cara like, subscribe, juga tinggalkan komentar tentang ide budaya apa yang ingin kamu dengar di episode berikutnya. Follow juga akun Instagram Dinas Kebudayaan DKI Jakarta di @disbudDKI. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.